Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 ingin mempresentasikan tentang materi model perencanaan SDM yang dimana yang beranggotakan Saya Karisma Wibowo. saya Iqbal Pramuda. Baik, kami akan mulai presentasi materi model perencanaan SDM. Latar belakang model perencanaan sumber daya manusia merupakan pendekatan atau kerangka kerja yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimilikinya. Model ini membantu organisasi dalam merencanakan kebutuhan tenaga kerja, merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang kompeten guna mencapai tujuan strategis perusahaan. Model perencanaan SDM berasal dari pemahaman bahwa sumber daya manusia merupakan aset berharga dalam organisasi dan memiliki peran penting dalam mencapai keunggulan kompetitif. Di era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, organisasi perlu memiliki sumber daya manusia yang tepat, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan keterampilan yang sesuai. Model perencanaan SDM menurut Masonheir, model pengembangan perencanaan ini dikembangkan oleh Mason dengan memperkirakan kebutuhan SDM berdasarkan struktur organisasi. Model ini digunakan untuk pekerjaan yang telah ditetapkan baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Berikut ini merupakan struktur organisasi yang dikembangkan dari jenjang paling atas, top manager, hingga level paling bawah atau pelaksana. Berikut gambaran jenjang jabatan di perusahaan. Menurut Andrew E. Sikula, menurut model ini dikemukakan oleh Andrew E. Sikula. Model ini terdiri dari 5 komponen, yaitu tujuan sumber daya manusia, perencanaan organisasi, pengauditan sumber daya manusia, peramalan sumber daya manusia, dan pelaksanaan program sumber daya manusia. Berikut gambar model Andrew E. Sikula. Pertama, Human Resource Objective. Tujuan perencanaan ini adalah sebagai bagian dari unsur-unsur yang mendukung strategi organisasi dari sisi pengelolaan sumber daya manusia. Kedua, Organization Planning. Rencana organisasi. Organisasi harus memiliki rencana atau program kerja yang akan dijalankan. Ketiga, Human Resource Auditing. Audit sumber daya manusia. Untuk melakukan pelaksanaan komponen ini diperlukan mengaudit kondisi saat ini pada sumber daya manusia yang berfungsi untuk memastikan apakah secara jumlah sumber daya manusia mencukupi kebutuhan dan kompetensi kemampuan suatu pekerjaan. Keempat, Human Resource Forecasting, peramalan sumber daya manusia. Untuk mengetahui kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang, diperlukan adanya forecasting atau peramalan agar mengetahui gambaran berapa sumber daya manusia yang dibutuhkan 1 hingga 5 tahun. Kelima, Human Resource Action Program, pelaksanaan sumber daya manusia. Pada proses ini perlu adanya pembuatan rencana tindakan. Rencana tindakan dapat berisi perencanaan program yang bersifat siap dijalankan berupa rencana rekrutmen, mutase pegawai, diklat, dan penganggaran. Menurut model perencanaan SDM menurut Socio-Economic Battle. Model Socio-Economic Battle digunakan untuk mempelajari karakteristik kekuatan kerja. Besar sekali manfaatnya untuk ukuran pasar kerja, era geografis, dan sosioekonomi yang benar. Perencanaan sumber daya manusia bukanlah hal yang sangat sederhana seperti model sebelumnya. Berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, harus dipertimbangkan sehingga organisasi dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan sebelumnya. Baik, akan saya lanjutkan dari model perencanaan SDM menurut Socio-Economic Battle ya. Yang secara ringkas dapat digambarkan bahwa untuk menghasilkan output sebagaimana dibutuhkan oleh konsumen, maka produsen dalam menentukan sumber daya manusia yang dipekerjakannya bukan hanya mempertimbangkan potensi yang ada semata, tetapi juga dipengaruhi oleh permintaan pemerintah dan industri, populasi penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, dan pendidikan. Pekerja yang diterima dapat merupakan pekerja yang mengandalkan tenaga atau otot, ataupun intelektualitas yang disebut juga bisa dengan pendidikan. Keduanya
merupakan satu kesatuan yang diharapkan dapat bekerja sama sehingga menghasilkan output yang sesuai dengan permintaan konsumen. Berikut adalah gambar model perencanaan SDM menurut Socio dan Economic Battle. Lalu model perencanaan SDM menurut Erwini Mondi dan Robert M. No. Model ini tentunya lebih menekankan pada peramalan dan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. Kebutuhan sumber daya manusia tentunya dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan lingkungan di sekitarnya. Rencana strategi dan perencanaan sumber daya manusia saling berpengaruh dalam menentukan kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Tentunya model ini menggunakan perencanaan strategik yang memperhatikan pengaruh faktor lingkungan internal dan eksternal organisasi. Perencanaan ini memperhitungkan persyaratan sumber daya manusia membandingkan tuntutan persyaratan dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berupa permintaan, kelebihan dan kekurangan, dan tentunya perhitungan ketersediaan sumber daya manusia dalam perusahaan. Berikut ini merupakan gambar model perencanaan SDM menurut Erwini Mondi dan Robert M. No. Lalu kesimpulannya dari materi model perencanaan SDM kali ini adalah perencanaan sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan setiap organisasi dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin mengglobal. Tentunya pada saat ini terdapat 4 mode perencanaan sumber daya manusia yang sudah lumayan efektif dan banyak diterapkan di berbagai organisasi ataupun bisnis, yaitu seperti yang pertama adanya model perencanaan SDM menurut Mason Hare, yang kedua model perencanaan SDM dari Andrew E. Sikula, yang ketiga adanya model perencanaan SDM dari Socio-Economic Battle, dan yang terakhir tentunya model perencanaan SDM dari Erwini Mondi dan Robert M. No. Model perencanaan SDM berasal dari pemahaman bahwa sumber daya manusia merupakan aset berharga dalam organisasi dan memiliki peran penting dalam mencapai keunggulan kompetitif. Dalam era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, organisasi perlu memiliki sumber daya manusia yang tepat, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan keterampilan yang sesuai. Oleh karena itu, model perencanaan SDM menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan organisasi dan ketersediaan sumber daya manusia. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasi malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.